Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan ibadah, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma Jamaah grup 2 surau 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam memperjalankan tauhid di makom belajar yang sedang kita jalankan, sebagaimana yang telah saya amanahkan terhadap kebenaran ibadah seseorang itu di tingkat tertinggi adalah mengalami, berhubungan dan merasakan dengan ibadah yang dikerjakan. 3 perkara yang menjadi tugas dan tanggung jawab di dalam belajar tauhid adalah bidahdihi marifatul fil ilmi. Artinya kebenaran dari sebuah ilmu itu dari dalilku. Apa wujud dalil yang dikatakan kebenaran? Yaitu telah sampai kepadamu kalam-kalamku tentang diri, tentang wujud, tentang wujudku. Kebenaran yang dimaksud adalah mengalami masa wujud, bukan hanya mengerjakan tanpa memenuhi persyaratan tauhid, tafrid dan tajrid. Apa gunanya? Pertama, apabila seseorang telah menerima di hatinya terhadap hubungan ibadah yang dia kerjakan, berhubungan dalam wujud aku terhadap diriku sendiri dengan kalimat hu dan
Yang kedua, kebenaran dari ibadah itu adalah tajalli. Apabila kita sudah mengalami tajalli, maka dampak dari tajalli itu yaitu pertolongan tentang menetapkan yang sulit. Contoh, menetapkan aku pada wujud diriku. Bagaimana kita menetapkan akunya Allah? Tentu dengan kita melaksanakan wujud aku dalam ibadah. Bagaimana kita mendirikan leburnya aku terhadap diriku sendiri dengan tajalli sehingga di depan zahir kita ini, wujud zahir ini lenyap menjadi kodrat dinamakan Apa itu? Berbatang tubuh kepada sir dan menjadi kodratlah rasa pada tubuh. Ini yang dimaksud dengan bertajalli kepada Kekuatan dari yang tiada tadi yang disebut ini akan membuat kemudahan bagi kita dalam menetapkan. Tapi kalau ini tidak ditajalikan, tidak dikerjakan, maka kita akan ada pada keadaan wawasan, yaitu wawasan tanpa ilmu, cerita kosong namanya. Nah, bagaimana tajalli ini bisa menimbulkan gerakan ketiga lahud, yaitu tiga kadar. Kadarullah pada rohani, kamarullah pada jasad, kaharullah pada hati dan perasaan. Sehingga yang merubah penetapan adalah kekuatan yang diamalkan tadi, sehingga kita tidak susah menetapkan karena sudah muncul kekuatannya. Kita contohkan wujud yang disebut dengan atau disebut dengan aku. Di saat aku bertajalli kepada aku yang ada, bertajalli kepada aku yang tiada, disebut maka kita akan melihat lenyap atau sirnanya diri zahir menjadi diri rahasia, yang mana bentuknya adalah aras berupa sebuah kekuatan dan sir rasa berupa wujud diri rahasia. Batang tubuhnya menjadi batang tubuh sir atau rahasia. Tetapi ada, memang tidak bisa dicapai, tapi ada. Nah, dengan bertajalinya menjemput keberadaan zahir kembali, sehingga nyatalah pada pandangan kita bahwa diri itu sudah menjadi dan nyata. Dan itu dilakukan 14 kali dalam gerakan sujud, di antara sujud dan duduk, ya. Nah, sehingga dengan takwanya kita kepada ilmu, maka kekuatan itu akan tumbuh dan memudahkan kita dalam menetapkan. Itu memudahkan kita. Begitu juga dengan wujud atau dengan maka itu hayat, maka leburlah menjadi hayat. Apa bentuk hayat itu? Bentuk hayat ini seperti yang di depan kita ini, kosong di depan kita ini, ya.
dia kosong di depan ini. Ini seperti hayat. Lebur yang zahir, berdirilah hayat yang kosong. Masuk yang kosong, zahir lagi. Masuk yang keluar yang kosong, hilang lagi. Akhirnya kekuatan itu akan membantu kita untuk menetapkan. Maka jadilah tubuh hayat atau terlihat. Begitu juga dengan atau maujud. Maujud itu yaitu dengan tubuh terlihat nyata, kembali kepada zat, dan zat muncul menjadi nyata lagi dalam 14 kali diulang. Innallahu, mulai kepada diri sir. Setelah 14, wa innallahi, bertajalli lewat hidung lagi, sehingga diri zahir lebur jadi hayat. Yang ketiga, innallaha, maka tubuh lebur jadi zat, masuk lagi zat, maka nyata lagi pada tubuh. Nah, itu diwajibkan dilaksanakan. Ya, itu wajib. Soal sholat tahajud ditunda dulu, dijadikan tafakur. Nanti kalau pembahasan sholat tahajud ini sangat tinggi, sangat luas sekali. Takut nanti lupa. Dalam setelah itu terjadi tafakur berkepanjangan. Mula zamatu zikri. Siapa itu? Allah. Maka nyatalah aku. Bagaimana aku nyata pada dirimu? Dari dalam qalbi menjadi zahir. Setelah itu Allahu, bagaimana di kalam Allahu lenyaplah yang zahir menjadi diri tiada, yaitu dari yang tiada masuk dan dia hilang menjadi tiada, tetapi ada. Nah, itu dikerjakan dengan rutin. Allahu, balik lagi Allahu, Allah. Akhirnya dua zikir menjadi satu panggilan. Maka berdirilah satunya sir, alif nasun natijah. Artinya nyawa itu sudah menjadi kodrat sir. Dari Allah menyatakan ketuhanan dari atas, masuk dari ubun-ubun langsung ke hati. Dari bawah, dari qalbi naik ke zahir, maka dikatakan keumatan. Karena keumatan menzahirkan Allah. Kenapa? Zahiru Rabbi. Di dalam mencapai masuknya dari ubun-ubun diri al-haq sir menuju qalbi dan berdiri lagi menuju nyata, ini adalah sifat ketuhanan. Ya, begitu dia menuju nyata, maka leburlah yang nyata menjadi tiada tapi ada. Nah, ini menjadi amalan 24 jam dalam melakukan zikir melalui praktek napas dengan hidung atau tanupus. Nah, gitu. Nah, ini dilakukan. Jadi wajib melaksanakan persiapan-persiapan kodrat ini untuk menuju tajalli dengan perkembangan dan kenaikan kaji yang akan datang nanti. Maka itu wajib dikerjakan. Lakukan 3 kali
14 ya. Kenapa harus jumlahnya 14? Karena alam ini kelipatan sifat 7. 7 pada petala bumi, 7 pada petala langit, atau 7 aras, 7 kursi. Jadi harus mengamalkan di atas itu. Kalau perlu 14 ini paling sedikit. Gitu. Kalau perlu paling sedikit. Nah, jadi dengan kita melaksanakan tajalli ini menuju sebuah kenyataan, maka kenyataan ini yang akan merubah diri kita untuk menyatakan keakuannya. Kalau kita aja yang memaksa diri kita, bisa jadi ini tidak mungkin bisa. Tapi karena tajalli ini mendirikan ini adalah suatu kodrat yang akan menimbulkan sebuah kekuatan yang akan membuat kita bisa paham. Inilah pentingnya tajalli. Dari 3 kodrat memiliki wujud maujud, berarti kita harus melalui masa wujud. Bagaimana masa wujud aku itu? Nah, kita lihat dari yang zahir menjadi tiada tapi ada, dan kembali kepada ada, tetapi itulah kodrat yang tiada yang menjadi ada. Nah, itu bolak-baliknya. Jadi itu wajib dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam hitungan tak terhingga. Tapi 14 itu paling sedikit, dan ini wajib dilalui. Nanti bagaimana pembukaan tahajudnya itu sangat panjang kajiannya, maka itu ditunda dulu, dilanjutkan dengan tafakurnya. Tajalli pada wujud. Coba kalau kita nggak melalui, nggak tafrid, tidak nyata ada berhubungan kita, ternyata tidak tafrid, tidak merasakan, tidak tajrid, tidak mengalami, berarti apa? Hanya sebuah dugaan dan hayalan. Nah, maka wajib kita melaksanakan tadzakur seperti ini pada wujud dan pada wujud. Baik, kita coba muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. Wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahagia memimpin kami selalu. Mohon izin, barangkali ada ustazah yang sudah ingin bertanya tentang apa yang telah dijelaskan oleh Musi tadi tentang kajian pentajalian dari ada tiada juga wujud dan wujud. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan waktunya kepada ustazah sekalian. Insyaallah Ustazah Sukarti dipersilahkan waktunya menyampaikan kepada Bulu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustazah Eka atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah guru dan ustazah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, perkenalkan, kami dari kemarin belum sempat perkenalkan diri sama ayah. Mohon maaf karena masih takut, masih gimana itu. Ayah, yang mau saya tanyakan, untuk mengamalkan yang Allahu, Allahi, dan Allaha itu kan tanpa batas sebanyak-banyaknya. Nah, kami ini sebagai perempuan kan ada yang namanya kita haid gitu ya, Ayah ya. Itu bagaimana ya? Mohon dijelasin. Ya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam kajian tauhid adalah kajian ruhani. Ya. Sementara gangguan yang ada itu sa'diyah, tidak langsung. Contohnya apa? Yang tidak boleh berbuat langsung yaitu contoh melaksanakan sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran yang tidak terjemahan. Itu tidak boleh. Untuk beribadah perbuatan rohani. Rohani tidak dikaitkan ke dalam masa hadas. Hadas bukan najis. Sementara nifas itu hanya najis yang tidak berhubungan dengan kerohanian. Jadi kalau kita memiliki iman kerohanian kepada Allah, kita tidak melihat seperti itu. Tapi kalau kita memiliki iman yang kurang bagus atau kurang kuat, maka kita tunda dulu. Tergantung kembali kepada kedudukannya, ilmunya. Gitu. Siap, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud maujud itu kaji yang tidak ada penamaan. Apalagi laki-laki dengan perempuan. Nah, tapi kalau iman kita terganggu, kita boleh tunda. Gitu ya. Baik. Insya Allah. Terima kasih Buya untuk penjelasannya, dan terima kasih Ustadzah Sukati telah bertanya. Sebelum ada Ustadzah yang mau bertanya, mohon izin Buya, di depan tadi dijelaskan tentang qadarullah, qaharullah, qamarullah. Mohon izin, apakah itu ketika melaksanakan tajalli di wujud maujud, ataukah itu semua bisa yang ketiganya itu bisa terjadi di wujud maujud, ataukah masing-masing itu tersendiri? Rasanya seperti itu. Di dalam perbuatan ibadah yang bersifat aras kepada Allah itu baik di wujud, di maujud itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Nah, cuma kalau ada lahut seperti itu, contohnya ke kamarullah ada getaran ke jasad, atau ke kaharullah ada getaran ke hati dan perasaan, qadarullah ada getaran ke rohani. Itu sebetulnya menyatakan gejolak, dan gejolak itu tidak perlu menjadi pencarian. Ya, itu tidak perlu pencarian. Yang penting kita bertahan dengan tujuan awal. Apa tujuan pada mendapatkan diri sirna. Apa tujuan pada mendapatkan diri hayat. Apa tujuan pada yaitu melihat zat Allah itu adalah zahir yang nyata sebagai ruh atau amruhunya Allah. Nah gitu. Jadi tidak perlu dicari. Ya. Yang penting man lam yazud fa'alam yarib. Orang yang merasakan niscaya akan tahu. Merasakan itu tidak harus ada getaran. Ya. Ada rasa yang tidak bisa diungkapkan. Ada rasa yang bisa diungkapkan. Gitu, paham? Insya Allah ya. Karena sudah ada yang bertanya, Ustazah Dalia, kami persilakan waktunya. Terima kasih Buya untuk penjelasannya. Insya Allah. Terima kasih Ustazah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tentang ada dan tiada itu ayah. Ada dan tiada itu adalah batin rahasia yang mewujud menjadi wujud dan mewujud ya ayah. Setelah itu kita memandang hu itu apakah hu gitu ayah, memandangnya dari markubah yaitu Allah, keluar sudah itu dari luar Allah. Nah ini harus bisa membedakan yang dizikirkan untuk kehambaan tadi, jangan dibawa kepada kodrat zikir wujud maujud, itu beda. Nggak ada dalam wujud Allah, nggak ada itu. Di namanya wujud dia belum bernama, wujud belum berupa, maujud baru terlihat, cuma belum bernama. Tapi kalau hu Allah, Allahu itu ibadah langsung, mewujudkan Allah pada diri, hu dari dalam Allah mewujud, sehingga tidak lagi kita percaya kalau wujud ini wujud kita. Allahu masuk zat yang meliputi sir yang di luar diri melalui ubun-ubun dan nyata melalui nyawa dan nafas, yaitu zahir. Dari dalam keluar, dari luar ke dalam, akhirnya menjadi satu, gerakan keluar dan ke dalam akan menjadi satu. Ya gitu. Insyaallah. Hu Allah, Allahu, hu Allah, Allahu, hu Allah. Jadi akan menjadi satu. Insyaallah ya. Nah, dan siapa yang satu itu, apa bentuknya? Itulah wujud kita. Insyaallah ya. Begitu cara menjalankan tauhidnya, ya. Insyaallah ya. Terima kasih ayah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Dahlia telah bertanya, dan terima kasih Buya untuk penjelasan. Mohon izin dipersilakan pada Khalifah Nurbaya untuk menyampaikan pertanyaan kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Syekh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ananda, mohon izin ayah. Ananda ingin bertanya, melanjutkan tadi dengan pertanyaannya Ustazah Eka tentang wujud dan maujud. Jika seseorang sudah mengalami masa wujudnya, apakah jika dilatih atau diriadohkan, apakah bisa langsung dari innallahi atau innallaha, ataukah sekaligus semuanya ayah, dari innallahu, innallahi, innallaha? Mohon penjelasannya ayah. Kita tidak boleh bernafsu di dalam menikmati. Ya, umpamanya kita suka dengan seseorang, udahlah, mau baik mau buruk saya suka aja semuanya. Nah itu tidak boleh. Ya, kebenaran itu ada pada tahapan-tahapannya. Mengalami masa aku, mengalami masa dia, mengalami masa aku adalah dia, dan harus dijalankan. Gitu, tidak boleh bermain ma'rifat, karena ilmu tauhid adalah ilmu tentang adanya Allah berwujud kepada diri. Jadi kita ini tidak ada, dan kaji ini sudah ada, kitanya yang tidak ada. Makanya tidak boleh merasa mengerjakan, tetapi merasa menyaksikanlah sebuah sifatnya bertajali dengan dirinya sendiri. Gitu. Jadi Insya Allah ya. merasakan.
Man lam yazud fa'alam yarib. Gitu, paham? Insya Allah ayah. Terima kasih atas penjabarannya. Semoga ayah sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih banyak Ustaz Aika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah, semakin bisa memberi wawasan kepada semua tentang hal tersebut. Mohon izin kepada Khalifah Airo Hayati, dipersilahkan waktunya. Insya Allah, terima kasih Ustazah Eka atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah senantiasa sehat, bahagia selalu. Izin ayah Ananda mau bertanya. Ayah tadi ada berkalam bahwa, mohon diluruskan ayah jika Ananda salah. Puncak dari bertajali menjemput johir kembali itu aras atau kekuatan, itu seperti apa ya? Mohon dijelaskan ya. Hanya dirimu yang tahu nanti setelah kamu menyaksikan yang tidak bisa kamu lihat. Ada kekuatan, ada rahasia. Hati siapa yang mampu melihat itu adalah hati yang telah dituntun oleh Allah. Ainul basiroh. Roh itu sudah punya ain, sudah punya mata dia. Ya. Jadi kalau yang tiada itu berani kita menyebut ada, berarti yang tiada itu apa? Adalah kodrat awal dari yang ada. Apa kodrat awal? Ini yang dikatakan sir sir. Ada rahasia di dalam rahasia. Apa rahasia? Bukanlah dirahasiakan. Tubuh hayat bernama sir. Tubuh kodrat bernama rasa juga sir. Rahasia juga sir, rasa juga sir. Tapi ada u itu penampakannya. Alif dan mau, sebuah batin yang terlihat. Sir, sir. Nah, begitu awal kata hu. Gitu ya. Nah sekarang contohkan di depan matamu ini kan tidak ada yang kamu lihat, tapi kamu percaya pasti ada, kan gitu. Nah seperti itu nanti kita ijab-ijab itu akan dibuka oleh Allah setelah kita mengurangi daya manusiawi kita dengan menjalankan 3 tafakur tadi. Paham? Insya Allah ayat, berarti ini yang dikatakan qadarullah tadi ayat. Qadarullah itu getarannya. Getaran kepada rohani, kaharullah, getaran kepada hati, kamarullah, guncangan kepada jasmani. Itu biasa, jangan lagi itu nanti yang dicari. Ya. Apa tugas kita dari 3 zikir tadi? Wujud, wujud, maujud. Kita fokus di situ. Insyaallah. Nah, gitu ya. Insyaallah ayah, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khalifah sudah bertanya. Terima kasih Bu ya untuk penjelasannya panjang lebar. Mohon izin tadi sepertinya Ustazah Yuse ada mengangkat tangan. Ada yang disampaikan atau
tidak jadi bertanya. Mohon izin. Terima kasih Tanda Eka. Ini saya sebenarnya mau bertanya ke Buya, tapi saya mungkin pertanyaannya masih sangat ringan-ringan aja Buya. Ini terkait amalan tadi, apa bisa saya dicontohkan Buya, karena mungkin selama ini saya agak salah mengamalkannya. Karena kayaknya kalau saya baca dari petunjuk ini kan nafas ditarik ke dalam dada dengan hidung, dengan jadi gitu kan. Tapi tadi kalau saya tadi tidak salah, misalnya Buya menyampaikan ada lektur gitu, Allah gitu, mungkin bisa tolong di ini kan Buya. Ya. Allah adalah kata. Kodrat dari kata adalah Jadi ditarik dengan hu, dilepas dengan mulut, sama dengan hu Allah. Nah, jadi itu sudah kodratnya, kodrat ayatnya. Nah gitu. Karena dia bersifat sir, tidak terlihat, maka kita tidak boleh melaksanakan dengan zahirnya, tetapi dengan hakikatnya gitu. Paham? Iya paham Bu ya. Kalau untuk yang tahap berikutnya di bawahnya kan ada yang untuk tiada. Itu kan yang ditarik ke ubun-ubun. Nah itu apa Bu ya yang di ini? Itu adalah zikir hamba namanya. Berbeda dengan 33 kali yang berbeda dengan 14 kali 3. Zikir wujud, zikir wujud, zikir maujud itu beda. Ya kan, itu beda. Tapi kalau zikir hamba, seseorang yang mendirikan, berpasrah diri dan menyerahkan dirinya kepada Allah dengan menarik keakuan pada hati dan menimbulkan pada jasad, itu namanya sudah menyerahkan diri kepada Allah. Dan kalau orang yang didatangi oleh kekuatan Allah, yaitu dari arah tiada di luar tubuh, yaitu melalui ubun-ubun mewujud menjadi ada. Jadi akhirnya dari bawah dalam ke atas, atas ke bawah, dalam ke atas, akhirnya zikir itu menjadi satu. Tidak lagi hu Allah, Allahu, hu Allah, Allahu. Nah nanti karena semuanya menjadi satu, hu Allah. Tarik lagi nafas, hu Allah. Jadi akan menjadi satu. Nah di sini adalah zikir keumatan dan ketuhanan. Ketuhanan yang dari luar ke dalam dan keumatan yang dari dalam keluar. Nah gitu, insya Allah. Paham? Satu lagi Bu ya, berarti itu sekali-sekali Bu ya berganti. Jadi yang pertama keumatan, kemudian ketuhanan. Jadi sekali-sekali bolak-balik seperti itu ya Bu ya. Iya, awalnya kan ibadah dulu dari keumatan, dari dalam keluar. Artinya dari hati ke tubuh. Nah ya, oh Allah. Nah berarti itu pernyataan aku Allah kata Tuhan itu berarti seseorang sudah menyerahkan dirinya dalam pengakuan Allah. Begitu juga Allahu, Allah itu aku. Bagaimana turunnya wahyu itu yang tiada itu masuk ke dalam kolbi dan timbul lagi. Jadi dari sisi manapun kita sudah menyerahkan hak dia dalam bernapas sehari-hari. Nah, awalnya memang menjadi pengakuan dulu, nanti akan menikmati gitu. Jangan sampai napas kita ini sama dengan makhluk yang tidak memiliki kemampuan, yang tidak memiliki kekuatan. Nah gitu, maka kita mendirikan dengan zikir-zikir napas gitu.
Paham? Ya, insya Allah Buya, terima kasih. Insya Allah. Baik, masih ada? Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah masih ada satu lagi. Insya Allah Ustazah Safarina Bu ya, mohon izin. Iya. Silahkan Ustazah Safarina. Terima kasih Ustazah Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya mau melanjutkan memperjelas yang pertanyaan Ustazah Yusuf tadi ya Bu ya. Ya, Jadi silakan. apakah yang zikir Allah itu kan kita tarik napas ke hidung tuh kan Bu ya kan? Menarik yang dengan hidung, melepaskan zikir dengan Allah mulut. tadi yang pertama itu Bu ya. Kita tarik napasnya dari hidung. Iya. Napas dengan mulut ya. Jadi untuk yang Allahu itu hu-nya kita Allahu baru kita keluarkan gitu ya Bu ya. Iya. Dari mulut. Iya. Jadi itu Bu ya apakah dalam kehidupan kita bernapas sehari-hari memang bagus seperti itu ya Bu ya? Iya. Harusnya seperti itu maksudnya. Itu beda kita Bagaimana dengan tuh ya? hewan. Saya kan biasa kan Itu beda kita dengan hewan. Hewan nggak berzikir napasnya. Ya. Kenapa? Karena dia terbuat dari air, api, angin, tanah, dinamakan anfal. Beda dengan kita. Kita adalah nafas. Naf itu diri, as itu sesungguhnya. Itu nama batin Allah. Nafas, tanapas, ampas, nupus. Itu beda. Bukan angin. Jadi kita melaksanakan itu dengan batin. Setiap menarik dari dalam keluar, dari dalam ke dalam itu namanya hu, dengan hidung. Setiap melepaskan dengan atau Allah, gitu, dengan mulut. Ya, satu napas, satu tanapas. Artinya satu batin berdiri, satu lagi batin yang didirikan. Nah, itu bedanya napas hidung dengan napas mulut. Itu berbeda, itu dua ibadah. Napas, tanapas. Satu napas, satu namanya tanapas. Itu, paham? insya Allah Bu ya, insya Allah. Insya Allah. Bu ya, insya Allah. Baik, jamaah, kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.